Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Bersama saya, Pendeta Aditulus Haryanto, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema yaitu memelihara kemurnian hati. Dan sebelum bersama kita akan merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Sungguh kami menghadap-Mu Bapa dengan segala syukur kami dan terima kasih untuk setiap penyertaan dan berkat yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini dengan segala kerinduan kami pula, kami akan datang bersama-sama untuk merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkatilah ya kami ya Tuhan, mampukanlah kami dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang memelihara kami dan memberikan kami daya serta kemampuan untuk bisa menghidupi dan mewujud nyatakan firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal 11, 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayat 34. 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayat 34. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian pembacaan sabda Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang merenungkannya dan memeliharanya. Haleluya. Amin. Ungkapan mulutmu harimaumu. Ungkapan yang sering kita dengar, sering kita gunakan untuk menyatakan atau mengingatkan kita harus menjaga mulut kita. Karena seringkali ketika kita menggunakan mulut kita untuk berbicara, untuk kemudian mengatakan sesuatu, seringkali kemudian itu menyakiti hati orang lain dan itu kemudian menjadi bumerang bagi diri kita sendiri dan akhirnya mendatangkan keburukan bagi kita. Ungkapan mulutmu harimaumu nampaknya juga cocok ketika kita kemudian lihat sebagai analogi untuk menggambarkan teks yang kita baca di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai dengan ayat 34. Mulutmu harimaumu dalam hal ini bukan tentang perkataan yang menyakitkan, tetapi tentang makna sesungguhnya, yaitu ketika kita tidak bisa menjaga mulut kita untuk makan. Kenapa untuk makan? Nah, ini menjadi menarik untuk kita diskusikan atau kita renungkan bersama. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dulu teks ini dipakai oleh gereja termasuk GKJ untuk kemudian melarang orang yang berdosa atau yang masuk dalam lingkungan atau dalam kondisi pamerdi atau penggembalaan khusus untuk melarang mereka ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Karena apa? Di teks ini dikatakan bahwa yang masuk dalam perjamuan kudus haruslah orang yang sudah menjaga hatinya. Artinya dia sudah dengan tidak berbuat dosa dalam tanda kutip begitu. Sehingga kalau ada orang yang dipamerti dalam penggembalaan khusus, dia dilarang untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tetapi kemudian ketika kita melihat teks ini lebih dalam, sejatinya tidak persis
maknanya seperti yang kemudian dijadikan alasan tersebut. Teks ini kalau kita baca dari awal, sebenarnya teks ini berbicara tentang sebuah perjamuan makan. Perjamuan makan di mana waktu itu Korintus punya tradisi ketika perjamuan makan itu ada, setiap orang itu membawa makanan yang ada di rumahnya. Mereka bawa untuk mereka kumpul. Yang nggak punya makanan, ya mereka tidak akan membawa. Nah, menjadi persoalan ketika sudah sampai di tempat perkumpulan itu, orang masing-masing makan dengan makanannya sendiri. Jadi kalau yang bawa ayam ya dia makan ayam, yang bawa ikan ya dia akan makan ikan. Nah, celakanya adalah bagi mereka yang tidak punya makanan di rumah, maka di tempat itu mereka hanya akan melihat orang makan kekenyangan, sedangkan yang tidak punya, dia akan melihatnya dengan kelaparan karena tidak ada hal yang akan dia makan. Nah, melihat situasi itu kemudian Paulus marah. Nggak gitu caranya gitu. Nggak gitu harusnya. Kalau kamu makan di sana dengan makananmu sendiri, ya kenapa nggak makan di rumah? Paulus mengingatkan begitu. Sehingga Paulus mengatakan, kalau kamu di sini sebelum kamu makan, maka kamu harus menyiapkan hatimu dulu. Jangan sampai dengan kamu makan, dengan mulut kita itu justru mendatangkan dosa, mendatangkan kesakitan, atau bahkan dikatakan tidak sedikit yang meninggal. Karena dipercaya dosa itu membuat orang meninggal gitu. Nah, atau membuat orang sakit. Sehingga Paulus mengatakan kalau kamu mau makan bersama-sama, harus kamu tunggu dulu saudaramu yang lain. Maka berbagilah di sana. Apa yang kita bawa bukan hanya untuk makan kita sendiri, tetapi juga termasuk orang yang dari rumah nggak bawa apa-apa karena nggak punya. Nah, inilah makna sebenarnya dari teks ini. Sehingga ketika kita tidak bisa menjaga mulut kita untuk makan yang kemudian dengan keserakahan kita, maka itu yang akan mendatangkan bumerang bagi diri kita sendiri. Memelihara kemurnian hati berarti mengajak kita untuk mengupayakan supaya dengan mulut kita tetap bisa memurnikan hati kita. Kita tidak mengumbar mulut kita dalam keserakahan, tidak mengumbar perut kita dalam keserakahan, tetapi kita mau melihat, ada nggak sih yang bisa saya berikan yang saya punya ini untuk mereka yang mungkin tidak punya. Nah, di teks ini Paulus menekankan tentang hal itu. Oleh karena itu, dalam perkembangannya akhirnya gereja tidak menggunakan teks ini sebagai larangan, tetapi kemudian gereja mengakui bahwa setiap orang yang berdosa boleh ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus, termasuk juga orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip sedang dalam pengembalaan khusus. Karena kesadaran bahwa setiap orang berdosa dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Justru Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Tapi dalam teks ini pada saat ini kita mau merenungkan bagaimana kita diajak untuk memelihara kemurnian hati kita. Jangan sampai kita mengumbar keserakahan kita dan kita mendustai atau kita menodai kemurnian hati kita dengan keserakahan dan dengan umbaran keinginan, umbaran kehendak kita yang bahkan bisa jadi itu menyakiti orang-orang di sekitar kita. Mari kita pelihara kemurnian hati kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan setiap syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menghadap-Mu Tuhan dengan segala penyesalan kami, dengan setiap pertobatan kami. Ketika di dalam hidup kami tidak bisa menjaga kemurnian hati kami. Kami justru menodai hati kami, menodai diri kami dengan keserakahan yang kami punya. Dan seringkali kami mengumbarnya, dan tidak jarang umbaran keserakahan kami itu justru mendatangkan kesakitan, justru menyedihkan dan mendukakan hati saudara-saudara kami yang lain. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampun jikalau dalam kehidupan kami belum mampu untuk mengelola keinginan kami dan kami hanya mengumbar keserakahan kami. Dan kami juga mohon kekuatan dari-Mu supaya kami tetap bisa memelihara kemurnian hati kami seperti yang Tuhan kehendaki. Saat ini ya Bapa, kami bersama berdoa hendak menyerahkan setiap kehidupan kami dalam setiap pergumulan yang kami punya saat ini. Kami saat ini secara khusus Tuhan menyatukan hati,
Kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami di dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono. Kami juga berdoa untuk Ibu Ami Birowo yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bethesda Lembuyang Wangi. Kami juga berdoa untuk anak Amoresia, untuk Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntati, anak Naladipa Anasera, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Ronald Permenas Ginoga, anak Nasya Alana Putri, Ibu Endang Joko Widodo, dan juga untuk setiap kami yang saat ini dalam keadaan sakit dan dalam proses pemulihan. Kiranya berkat Tuhan sendirilah yang boleh hadir dalam kehidupan kami, menguatkan kami di dalam setiap perjuangan kami, Bapa. Kami tahu Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau akan senantiasa menemani kami dalam perjuangan kami. Dan kami menyerahkan kesembuhan kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami. Kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Morjangkong, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menjagai kehidupan orang tua kami ini. Biarlah kedamaian-Mu, biarlah sukacita dari Tuhan yang boleh dirasakan oleh orang tua kami ini, Bapa, di masa tua mereka. Dan biarlah mereka boleh menikmati hari-hari mereka bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan perkawinan, pernikahan yang akan dijalani oleh saudara kami terkasih, Saudara Berli Simorangkir bersama dengan Ruth Suryaning Sih. Kiranya Tuhan memberkati, Engkau yang menolong mereka di dalam setiap persiapan yang mereka lakukan. Kiranya apa yang telah mereka persiapkan itu boleh menjadi komitmen dan janji mereka menapaki hari-hari yang baru di dalam keluarga yang baru. Kami menyerahkan untuk juga setiap keluarga besar yang juga ikut mendampingi dalam persiapan ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan memampukan mereka. Kami menserahkan Tuhan setiap pergumulan kami serahkan setiap doa-doa kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin.